Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Saya dari kelompok 1 dari mata kuliah Metodologi Penelitian Pendidikan Kualitatif. Di sini saya mendapatkan tema tentang ruang lingkup metode penelitian dan hakikat penelitian. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang tema tersebut. Kemudian dari tema tersebut ada beberapa subbab yang harus kita bahas, yaitu yang pertama adalah pengertian dari metode penelitian itu sendiri. Yang kedua adalah perbedaan antara metode penelitian dan metodologi penelitian. Yang ketiga adalah penelitian sebagai karya ilmiah. Yang keempat adalah penelitian dan peningkatan pendidikan. Dan yang terakhir, yang kelima adalah berpikir dalam membuat karya ilmiah. Sebelum ke presentasi atau sebelum saya menjelaskan, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Harni Hayuning Tias dari PAII. Baiklah, kita lanjut ke materi langsung ya. Baik, yang kita bahas pertama itu adalah pengertian metode penelitian. Apa sih pengertian metode penelitian tersebut? Metode penelitian tersebut adalah cara yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisa data untuk memperoleh ilmu pengetahuan dengan menggunakan prosedur yang sistematis. Secara umum, metode penelitian ini bisa diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dan tujuan dan kegunaan tertentu. Terus yang kedua adalah perbedaan antara metode penelitian dan metodologi penelitian. Metode penelitian adalah yaitu cara yang digunakan untuk melakukan penelitian. Sedangkan metodologi penelitian adalah ilmu yang mempelajari cara-cara melakukan penelitian. Kemudian yang selanjutnya adalah tentang penelitian sebagai karya ilmiah. Apa sih penelitian sebagai karya ilmiah? Penelitian sebagai karya ilmiah di sini adalah sebuah prosedur atau langkah-langkah dalam mendapatkan pengetahuan ilmiah atau ilmu. Dan dapat disampaikan bahwa penelitian karya ilmiah ini merupakan serangkaian kegiatan sistematis yang didasarkan pada metode ilmiah dengan tujuan mendapatkan jawaban secara ilmiah terhadap permasalahan atau pertanyaan penelitian yang diajukan sebelumnya. Dengan kita menulis karya ilmiah ini, kita diharapkan mampu merangkum dan mengaplikasikan semua pengalaman pendidikannya, yaitu untuk memecahkan masalah dalam bidang tertentu secara sistematis dan logis, berdasarkan data atau informasi yang akurat dan didukung oleh analisis yang tepat. Dan kita bisa menuangkan dalam bentuk laporan hasil penelitian ilmiah. Kemudian yang selanjutnya adalah penelitian dan peningkatan pendidikan. Apa sih penelitian dan peningkatan pendidikan tersebut? Yaitu adalah sebuah upaya untuk meningkatkan pendidikan dengan meningkatkan produktivitas dan mutu pendidikan di lingkungan pendidikan dasar dan menengah. Mengingat pendidikan dasar dan menengah ini sangat memiliki peran yang sentral dan strategis dalam menunjang berlangsungnya serta keberhasilannya pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi, maka pendidikan dasar merupakan program yang wajib untuk digunakan sebagai belajar bagi penduduk di Indonesia yang berada dalam usia tersebut. Atas dasar ini, sudah saatnya semua pihak agar tidak lagi hanya mementingkan serta mengutamakan produk pendidikan aspek kuantitas semata, akan tetapi juga sifatnya merupakan program wajib belajar yang sudah saatnya untuk bersungguh-sungguh dalam mengutamakan aspek mutu sebagai target utama. Lalu yang terakhir itu kita bahas tentang berpikir dalam membuat karya ilmiah. Dalam berpikir membuat karya ilmiah di sini adalah dibagi dua, yaitu dengan kualitatif ataupun kuantitatif. Maka dari itu penelitian memiliki tujuan yang berbeda juga dan setiap penelitiannya tersebut memiliki cara atau analisis yang berbeda-beda. Dan dalam menganalisis ini juga bisa dibagi menjadi dua, yaitu yang
menganalisa secara induktif maupun deduktif, yang mana induktif terdapat pada penelitian kualitatif dan deduktif terdapat pada penelitian kuantitatif. Lalu apa sih analisa secara induktif tersebut? Jadi analisa secara induktif tersebut adalah metode yang digunakan dalam menganalisa data yang diperoleh dari data kualitatif. Data yang tidak terbentuk angka walaupun kemungkinan adanya data kualitatif yang berbentuk angka yang kemudian dideskripsikan secara verbal. Nah, di induktif ini merupakan cara berpikir di mana tarik kesimpulan umum dari berbagai kasus yang bersifat individual, atau berpikir induktif bersebalikan dengan deduktif. Berpikir induktif ini berangkat dari temuan fakta yang khusus. Lalu yang kemudian adalah analisa secara deduktif. Analisa secara deduktif ini adalah merupakan metode analisa yang dimulai dari dalil-dalil umum dan paradigma tertentu, lalu kemudian menghubungkan dengan data-data empiris. Nah, sebagai pangkal tolak pengambilan kesimpulan. Dari metode deduktif ini digunakan dalam menganalisa data yang berbentuk angka dari hasil tes, yang mana nantinya dideskripsikan secara verbal. Nah, di berpikir ini itu adalah berpikir atau nalar deduktif ini adalah cara berpikir yang berlandaskan kepada teori umum atau kaidah umum. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Jika ada kurangnya, saya mohon maaf. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.